warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu Lia. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Pada video kali ini Bu Lia akan membahas bentuk aljabar bagian yang kedua, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali penerapan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Entah itu kalian sadari atau tidak. Misalnya, dalam dunia perbankan, dalam dunia perdagangan, maupun dalam dunia produksi suatu perusahaan. Banyak sekali kan manfaatnya? Oleh karena itu, kita harus nih belajar bentuk aljabar. So, siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua. Yang pertama, memahami konsep penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Ternyata, dua atau lebih bentuk aljabar dapat dijumlahkan dan dikurangi apabila suku-sukunya sejenis. Suku sejenis sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Mari kita ingat lagi bagaimana cara menentukan suku sejenis. Oke. Diberikan bentuk aljabar 4x ditambah 9 dikurang 5x dikurang 2. Kita diminta untuk menentukan suku yang sejenis. Suku yang sejenis merupakan suku yang variabelnya sejenis. Variabelnya harus sama dan pangkat dari variabel tersebut juga harus sama. Suku 4x sejenis dengan negatif 5x. Suku 9 sejenis dengan negatif 2. Sekarang bentuk aljabar yang kedua. 2P ditambah 3Q ditambah 4P dikurang 5Q. Kita cari suku sejenisnya. 2P sejenis dengan 4P. Sedangkan 3Q sejenis dengan negatif 5Q. Bentuk aljabar yang ketiga, 9A kuadrat ditambah 3AB dikurang 12A kuadrat ditambah 6AB. 9A kuadrat sejenis dengan variabel dan pangkat yang sama, yaitu negatif 12A kuadrat. 3AB sejenis dengan 6AB. Bisa dipahami ya suku yang sejenis? Masih ingat kan? Oke, next. Hasil penjumlahan maupun pengurangan bentuk aljabar ternyata dapat disederhanakan. Bagaimana caranya? Kita kelompokkan, kemudian kita sederhanakan suku-suku sejenisnya. Berarti kita harus mengelompokkan suku sejenisnya terlebih dahulu. Begitu ya. Untuk memahami, mari kita langsung menuju ke soal. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. 7x dikurang 4x ditambah 2x. Ketiga suku ini apakah dia sejenis? Ternyata iya, variabel dan pangkatnya sama. Maka kita tidak perlu mengelompokkan suku sejenis lagi karena mereka bertiga sudah sejenis. Tugas kita tinggal mengelompokkan koefisien. Koefisien yang pertama 7. Koefisien yang kedua negatif 4. Koefisien yang ketiga
2. Kemudian kita tuliskan variabelnya. Setelah itu kita operasikan. 7 dikurang 4, 3. Ditambah 2, 5. X. Ternyata 7X dikurang 4X ditambah 2X hasilnya 5X. Bisa dipahami? Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. 9A ditambah 7B ditambah 14 dikurang 2A dikurang 8. Kita tulis lagi soalnya. Pertanyaan saya, apakah semua sukunya ini sejenis? Jawabannya tidak. Maka yang pertama, kelompokkan suku sejenis. Pertama, 9A. Adakah yang sejenis dengan 9A? Ada, ternyata negatif 2A. Sekarang 7B, adakah yang sejenis dengan 7B? Oh, tidak ada, ya sudah. Kita lanjutkan ke suku selanjutnya. Ditambah 14, adakah yang sejenis dengan 14 yang berupa konstanta? Oh, ada, negatif 8. Ini sejenis, 7B tidak ada yang sejenis, ini sejenis konstanta, gitu ya. Setelah itu, kita kumpulkan koefisiennya. 9 dikurang 2. Hanya kita tulis satu kali. Kumpulkan koefisien. Kemudian lanjut yang 7B. 7B karena tidak ada yang sejenis, ya sudah kita tuliskan apa adanya. Sekarang tinggal ini. 14 dikurang 8. Berapa 14 dikurang 8? Positif 7. Sekarang kita operasikan. 9 dikurang 2. 7. Hanya kita tulis. Kemudian ada lagi 7B. Yang terakhir 7. Apakah ini sudah sederhana? Sudah. Tidak ada lagi variabel yang sejenis dengan A, tidak ada lagi variabel yang sejenis dengan B, konstantanya hanya 1. Bisa dipahami? Apakah ada bentuk lain dari jawaban ini? Jawabannya ada. Bagaimana? 7-nya ini kan A punya 7, B juga punya 7, konstantanya juga 7. 7-nya kita keluarkan, kemudian kita kasih tanda kurung. 7A kalau sudah kita keluarkan atau kita bagi dengan 7, tinggal A. 7B kalau kita bagi dengan 7, saya tulis di sini ya, dibagi 7. 7B kalau kita bagi dengan 7 tinggal B. 7 kalau kita bagi dengan 7 tinggal 1. Berarti ini bentuk lain dari jawabannya. Keduanya sama-sama benar. Gitu. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Sederhanakan bentuk aljabar berikut. 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurang 6B. Kita tulis lagi soalnya. Langkah pertama kita jabarkan. Apa maksud jabarkan? Kita keluarkan dari tanda kurung. 7A ditambah 4B. Kalau tandanya positif, tinggal kita tuliskan seperti di soal. Kalau sudah, bagaimana? Kumpulkan suku sejenis. 7A sejenis dengan
8A. Kemudian plus 4B sejenis dengan negatif 6B. Begitu ya. Setelah ini kita kumpulkan koefisien. Buka kurung 7 ditambah 8 A ditambah buka kurung 4 dikurang 6 B. 7 tambah 8 15 A ditambah 4 dikurangi 6 negatif 2 B. Nah, ini bilangan bulat. Tuh ya, ada positif bertemu dengan negatif jadinya negatif. Gini ya, dua jawaban ini benar. Ini adalah bentuk lain. Oke. Bentuk aljabar 7A ditambah 4B dikurang 8A dikurang 6B. Sederhanakan bentuk aljabar itu tadi. Kita tuliskan ulang soalnya. 7A ditambah 4B dikurang 8A dikurang 6B sama dengan kita keluarkan tanda kurungnya atau namanya kita jabarkan. Yang awal tuliskan 7A ditambah 4B. Karena ini tanda kurang, maka harus kita distributifkan. Gini. Negatif dikali 8A, jadinya negatif 8A. Negatif bertemu dengan negatif, jadinya positif 6B. Gitu ya. Pakai pelangi namanya. Negatif dikali 8A. 8A positif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif dikalikan negatif hasilnya positif. Kalau sudah, kita kumpulkan suku sejenis. 7A sejenis dengan negatif 8A. Kemudian 4B sejenis dengan 6B. Kita kumpulkan koefisiennya. 7 dikurangi 8 A ditambah buka kurung 4 ditambah 6 B. 7 dikurangi 8 negatif 1 A ditambah 10 B. Ada negatif 1, buramnya di sebelah sini. Negatif 1 dikali A, dalam matematika hanya ditulis negatif A, gitu ya. Sama dengan negatif A ditambah 10 B. Oke. Bisa dipahami? Oke, itulah video pembahasan tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Untuk video selanjutnya, Bulia akan membahas bagian yang ketiga, yaitu perkalian bentuk aljabar. So, stay tune ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.